Selamat bertemu kembali seluruh jemaat Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara kembali. Dan saya berharap bahwa semua sudah mempersiapkan Alkitab saudara, karena di hari ini kita ingin bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang kami sudah terima sampai hari ini. Kami tahu kalau kami ada sebagaimana ada, itu semua karena kasih sayang Tuhan bagi kehidupan kami seluruh jemaat-Mu. Dan pada kesempatan ini juga kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan masih anugerahkan, untuk kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, begitu banyak orang yang ingin mendengarkan firman Tuhan di beberapa tempat wilayah, tetapi mereka harus menghadapi tantangan iman. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan berikan kami keleluasaan untuk kami bisa mendengarkan banyak firman Tuhan melalui banyak kesempatan, melalui banyak cara. Tuhan, hari ini kami ingin kembali mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus menolong kami, baik hamba-Mu yang akan berkatakan firman Tuhan maupun jemaat Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran-Mu, sehingga kami sama-sama bisa diberkati dan menerima begitu banyak kekuatan daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara membuka firman Tuhan di dalam Yakobus. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 saya ingin membacakan untuk kita semua. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang, kami memegahkan diri dalam congkakmu. Saya ulangi, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats perenungan kita ada di ayat yang ke-14, ayat yang bagian B. Apakah arti hidupmu? Tema kita pada hari ini, saudara, adalah hidup yang penuh arti. Hidup yang berarti. Bagaimanakah hidup yang berarti itu? Saudara dikasihi oleh Tuhan, saudara mengenal, mungkin semua orang sudah mengenal seorang yang bernama Michael Jackson. Saudara, siapakah Michael Jackson? Michael Jackson ini adalah seorang yang lahir dari keluarga yang memang mencintai musik. Mereka bersama dengan saudara-saudaranya, mereka tergabung dalam sebuah grup namanya Jackson 5. Nah saudara, cita-cita Michael Jackson ini menjadi orang yang terkenal dan sukses. Dan saudara tahu sendiri, di Amerika masih di zaman dia dulu, diskriminasi terhadap orang kulit hitam itu masih sangat tinggi, saudara. Sehingga untuk menjadi sukses, untuk menjadi terkenal itu kemungkinannya sangat kecil. Oleh sebab itu, Michael Jackson ingin mengubah kehidupannya dengan mengubah dirinya menjadi seorang atau pribadi yang bisa diterima oleh orang lain. Dan sejak dia kecil, saudara, dia sudah mengalami begitu banyak kekerasan pendidikan oleh orang tuanya, dan kemudian juga dibully, saudara, karena dia dijuluki seorang yang berkulit hitam dan berbibir tebal, saudara, berhidung besar juga. Nah, itu bulian yang dia terima sejak dari kecil, sehingga bagi dia penerimaan adalah hidup yang berarti. Bagi Michael Jackson, ketika dia diterima, ketika dia menjadi seperti yang orang inginkan, hidupnya menjadi berarti.
dia mengubah hidupnya, dia mengubah penampilannya, dia mulai mengoperasi hidungnya, mulai mengoperasi bibirnya dan seluruh bentuk tubuhnya. Bahkan saudara, dia ingin mengubah kulitnya menjadi orang yang berkulit putih. Dan dia menjalani proses untuk menyempurnakan dirinya itu dan semua penampilannya untuk bisa diterima, saudara. 100 kali operasi. Ketika dia berubah seperti itu, saudara, benar penerimaan albumnya laris manis. Kemudian dia juga memiliki uang, harta, ketenaran, popularitas dan sebagainya. Dia sudah miliki segalanya. Semua yang diinginkan itu sudah didapatkan. Tetapi sayang saudara, di akhir hidupnya kita melihat kematiannya yang sangat tragis, kematiannya yang penuh tanda tanya sampai hari ini. Hidupnya yang merasa kesepian, mana mungkin orang yang sudah menerima semuanya itu juga pun ternyata tidak bahagia, tidak mengalami damai sejahtera dan ketenangan. Bahkan di akhir hidupnya mengalami kesepian, kesendirian saudara. Dan dia mati juga dalam keadaan kesendirian. Kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup yang berarti itu seperti apa? Kita pasti ingin juga memiliki kehidupan yang bermanfaat, menjadi berkat saudara. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kita akan memiliki kehidupan yang berarti jikalau kita memiliki beberapa hal yang dijelaskan di dalam firman Tuhan pada kita ini. Nah, seperti apa itu saudara? Yang pertama, hidup yang berarti itu adalah hidup yang menaklukkan diri kepada kehendak Tuhan. Kita bisa baca itu di ayatnya yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saya akan mulai di ayat ke-15 saudara. Ayat 15 mengatakan, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendaki, garis bawahi jika Tuhan menghendaki. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, seharusnya, semestinya kita hidup itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berada di dalam kehendak Tuhan, bukan kepada kehendak kita. Saudara, mari belajar untuk menaklukkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Ini sesuatu yang saya rasa ini sulit saudara, tidak mudah untuk kita mau menyerahkan kehendak kita, keinginan kita kepada kehendaknya Tuhan. Karena kadang-kadang kebanyakan apa yang kita mau biasanya tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Gitu. Kita selalu berpikir mengandalkan pengertian kita, pikiran kita bahwa apa yang kita lakukan ini Tuhan harus menyetujui, Tuhan harus mengabulkannya, dan kita memaksakan Tuhan untuk menjadi seperti yang kita mau, yang kita kehendaki. Saudara, Yesaya pasal 55 ayat 8-9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, kata firman Tuhan, jalanku bukan jalanmu, setinggi langit dari bumi, begitulah pula jalanku dari jalanmu. Jadi saudara, kalau saudara mau berarti hidupnya, kalau saudara mau berhasil dalam hidup saudara, saudara harus menaklukkan kehidupan saudara itu kepada kehendak Tuhan. Dan itu pasti yang terbaik. Begitu banyak di dalam Alkitab contoh-contoh bagaimana orang menyerahkan hidupnya kepada kehendak Tuhan. Saudara ingat Maria. Maria pada waktu menerima kehendak Tuhan untuk mengandung Yesus itu dari Roh Kudus, Maria sebagai manusia sangat tidak mampu untuk menerima kenyataan ini karena dia harus berhadapan dengan begitu banyak orang, berhadapan dengan Yusuf, berhadapan dengan lingkungan keluarga. Tetapi dia berkata, aku adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang kau ingini, seperti yang kau kehendaki. Dan saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita juga memiliki prinsip seperti ini.
menaklukkan hidup kita kepada kehendak Tuhan, bukan rencana kita. Bukan kita yang mengatur Tuhan, Tuhan yang mengatur kita. Saudara, hal yang kedua yang saya lihat, saya ingat Kisah Rasul pasal 16. Ketika Paulus dan Silas begitu yakin untuk memberitakan Injil, karena dia melihat ada kebutuhan Injil di sana, saudara. Di Troas, ya harus ke Asia. Lalu malam sebelum mereka berangkat, Tuhan berkehendak lain, saudara. Tuhan membatalkan rencana itu dan Tuhan mengalihkan mereka untuk ke Makedonia. Apakah perjalanan ke Troas memberitakan Injil ke sana itu bukan hal yang baik? Baik, saudara. Tetapi Tuhan tidak berkehendak. Dan Paulus dan Silas tidak memaksakan kehendak mereka untuk ke Troas. Mereka mengikuti kehendak Tuhan. Mereka mengikuti pimpinan Tuhan. Mereka akhirnya memilih, mengutamakan ke Makedonia lebih dahulu memberitakan firman Tuhan, karena mereka di Makedonia orang-orang itu jauh lebih membutuhkan firman Tuhan dan Injil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau memiliki hidup yang berarti, yang pertama, yang utama adalah hidup dalam kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu itu kehendak Tuhan? Melalui firman Tuhan. Seluruh firman Tuhan adalah kehendak Tuhan. Jadi, apa yang bertentangan dengan firman Tuhan itu sudah pasti bukan kehendak Tuhan, itu kehendak saudara dan kehendak saya. Dan kalau kehendak Tuhan mengatakan tidak, itu berarti kita harus mengikuti kehendak Tuhan itu. Kehendak Tuhan itu, saudara, bisa kita dapatkan melalui doa. Konfirmasi melalui doa. Keyakinan itu ketika kita berdoa, Tuhan memberikan satu kepastian dalam hidup kita. Bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kita memilih keputusan-keputusan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu banyaklah bersekutu dengan Tuhan. Banyaklah membangun hubungan melalui doa, intimasi dengan Tuhan. Karena melalui doa kita akan tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk mengenal kehendak Tuhan juga, Tuhan bisa berbicara melalui berbagai nasihat dari orang-orang yang terdekat kita, dari orang-orang yang rohani yang ada di sekitar kita. Karena mereka bisa menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Jadi kalau saudara mau memiliki hidup yang berarti, bukan seperti yang kita pikirkan, bukan seperti yang kita kehendaki, tetapi seperti yang Tuhan kehendaki. Hidup saudara berarti, karena hidup kita ini singkat, kata firman Tuhan tadi, hanya seperti uap. Dan kalau kita mau berarti hidup kita, taklukkanlah diri kita, kehendak-kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu adalah apa yang sesuai dengan firman Tuhan, ketetapan Tuhan. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari hari ini adalah bagaimana supaya hidup kita menjadi berarti, hidup yang penuh arti, saudara. Yang kedua adalah di ayat 13-14. Di sana dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apakah yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Yang kedua, saudara, hidup yang berarti adalah hidup yang berjalan dengan Sang Empunya kehidupan. Hidup yang berjalan dengan pribadi yang mengendalikan hari esok. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak pernah tahu hari esok. Benar? Ada satu pujian yang berkata, tak ku tahu kan hari esok, tetapi langkahku tetap. Walaupun kita tidak tahu hari esok, apa yang terjadi di hari esok, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita besok, kita tidak pernah tahu itu, saudara. Tetapi kata firman Tuhan hari ini, kalau kita berjalan dengan pribadi yang mengendalikan hari esok, yang tahu hari esok, yang pegang hari esok, maka kita tidak akan pernah takut menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun rencana-rencana kita, kalau semua itu kita tidak
lakukan bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Apa artinya, saudara? Kita akan mudah kecewa ketika kita tidak mendapatkan seperti yang kita harapkan, seperti yang kita inginkan. Saudara dikasih oleh Tuhan, hidup ini itu pilihan. Kita mau memilih berjalan dengan Tuhan atau berjalan dengan tanpa Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk memiliki hidup yang berarti, lakukanlah itu, jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan menjamin hari esok. Dia memegang hari esok. Dia tahu seberapa singkat hidup kita. Dia tahu ke depan ini kita akan gagal atau berhasil. Dia sudah tahu. Hikmatnya tak terselami. Pikiran Tuhan itu jauh dari pikiran kita. Dia tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Karena itu mari kita belajar untuk berjalan dengan Tuhan. Bahkan mengizinkan Tuhan berjalan di depan kita. Dan kita mengikuti pimpinan Tuhan. Sehingga kita mengalami dan dapat merasakan perlindungan Tuhan, kenyamanan, ketenangan, saudara. Karena tahu, nah Tuhan sudah berjalan di depan kita. Kalau Tuhan sudah berjalan di depan kita, dia sudah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Sehingga ketika kita hanya mengikuti pimpinan Tuhan saja, maka Tuhan akan bekerja dalam hidup kita dan menolong kita, menopang kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada satu kisah tentang seorang anak. Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Pada waktu ulang tahun pernikahan kedua orang tua, si anak ini, orang ini memberikan hadiah ulang tahun pernikahan kepada orang tuanya dengan membiayai perjalanan untuk tour ke Eropa dan ke Asia. Salah satu destinasi adalah Paris dan Jepang, saudara. Nah, dalam proses ini mereka sudah menyediakan akomodasi dan transportasi dan semua sudah dibiayai dan diatur sedemikian rupa. Tiket sudah dibeli dan dalam proses pengurusan visa untuk ke Jepang ternyata mengalami beberapa kendala sehingga terjadi pembatalan untuk ke Jepang. Jadi satu-satunya destinasi yang akan mereka tuju adalah hanya Paris saja. Dan saudara, kekecewaan pasti ada karena kan semua sudah disiapkan, sudah ada tiket, semua sudah dibayar dan ya disayangkan sekali, saudara. Dan ya tidak ada pilihan lain bahwa satu-satunya yang bisa dituju adalah Paris. Nah, seminggu sebelum mereka berangkat, terjadilah tsunami di Jepang. Tsunami dengan kekuatan 9 skala Richter ini memporak-porandakan Jepang. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu, saudara. Yang saudara ingat tentang tsunami besar-besaran terjadi di Jepang, begitu banyak kerugian, ada 20.000 orang kalau tidak salah, itu yang harus mati, belum yang hilang dan sebagainya. Hancur. Kasih oleh Tuhan, mereka bersyukur karena mereka tidak jadi ke sana. Mereka ditolong oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa orang yang berjalan dengan Tuhan akan menghadapi hal yang seperti ini, saudara. Dijagai Tuhan, diluputkan Tuhan, dilindungi Tuhan, diberkati oleh Tuhan, saudara. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan tahu. Kita berjalan dengan orang yang mengendalikan hari esok, yang tahu hari esok, yang empunya hari esok. Jadi ketika Tuhan berjalan di depan kita, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia akan meluputkan kita ketika kita dihadapkan kepada bahaya, malapetaka dan sebagainya. Tuhan akan melindungi kita, saudara. Itu sebabnya penting sekali untuk berjalan dengan Tuhan. Ini, saudara, punya begitu banyak rencana, punya begitu banyak planning, target bisnis, banyak rencana-rencana kita yang harus gagal tahun ini, targetnya tidak sampai tahun ini, semua stuck di tahun ini, saudara. Tetapi percayalah, kalau kita berjalan dengan Tuhan, semua
rencana-rencana yang gagal, yang batal ini, yang tercancel, saudara, kita syukuri semua karena kita tahu bahwa Tuhan tahu hari esok. Kita mungkin kecewa, tapi orang yang berjalan dengan Tuhan tidak akan sia-sia hidupnya. Karena tahu bahwa Tuhan mengendalikan hari esok. Tuhan mengendalikan waktu, Tuhan mengendalikan tempat, Tuhan mengendalikan semua yang ada di dalam dunia ini. Sehingga saudara, hidup kita akan menjadi berarti, bermakna ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, semua yang kita harapkan, impikan, kalau itu melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan di dalam semuanya itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan punya rencana yang indah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetap berjalan dengan Tuhan. Tahun ini, di sisa tahun ini, tetaplah berjalan dengan Tuhan. Kita boleh berencana, tetapi kalau rencana itu dibatalkan Tuhan, digagalkan Tuhan, di-cancel sementara oleh Tuhan karena sesuatu hal, percayalah bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lain, yang terbaik bagi saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, bagaimana supaya hidup kita menjadi berarti? Mari kita mengisinya dengan hal-hal yang baik. Mari kita mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang benar. Itu bisa kita baca di ayat yang ke-17 di sana. Saudara, di sana dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, isilah hidup kita dengan hal-hal yang benar. Isilah hidup kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, bukan menyelamatkan dengan sia-sia. Ketika Tuhan menyelamatkan hidup kita, ketika Tuhan mengangkat hidup kita, menjadikan kita anak-anak Tuhan, di balik semua itu Tuhan mau kita bermakna hidupnya, kita bermanfaat hidupnya, kita mengisi keselamatan, mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita tuh dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan hal-hal yang baik dan hal bermanfaat itu saudara sudah tahu, saya tidak perlu menjelaskan lagi. Hasilkanlah buah-buah roh dalam kehidupan saudara, menjadi kesaksian yang baik saudara, melalui perbuatan kita, sikap kita, perkataan kita, hidup kita. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Saya rindu saudara benar-benar hidup memuliakan Tuhan dengan kehidupan yang Tuhan anugerahkan, sehingga ketika firman Tuhan berkata, apakah arti hidupmu? Hidup kita jadi hidup yang berarti karena kita tahu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan kita mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan, berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba tidak sempurna untuk menjelaskan kebenaran-Mu, tapi kiranya Tuhan terus berbicara kepada kami untuk menggenapi setiap rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman yang kami sudah dengar. Tanamkan firman ini sehingga kami dapat memperoleh berkat melalui kebenaran firman Tuhan yang kami sudah terima hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Doa kami, berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, dan semua rencana-rencana kehidupan, biarlah mereka senantiasa berjalan di dalam Tuhan dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan saudara. Terus bersemangat. Teruslah berjalan dalam pimpinan Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan jaga kesehatan. Tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Shalom.